Kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia yang sempat bekerja sama dengan Taman Safari kembali mencuat ke permukaan. Para mantan pemain mengaku mengalami kekerasan fisik, intimidasi hingga tidak menerima upah secara layak selama bertahun-tahun bekerja. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan persoalan ini sudah pernah diadukan ke Komnas HAM sejak akhir 1990-an dan pada 1997 sudah dikeluarkan hasilnya oleh Komnas HAM. Namun hingga kini secara hukum belum tuntas. Dan untuk mengetahui langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian HAM untuk menyelesaikan permasalahan ini, telah bergabung bersama kami Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan. Dan kami juga sebelumnya telah menghubungi pihak Taman Safari serta Oriental Circus Indonesia untuk bergabung pada dialog malam hari ini. Namun keduanya tidak memberikan konfirmasi hingga saat ini. Selamat malam Pak Munafrizal. Selamat malam, Mbak. Pak, pada Selasa lalu sudah bertemu, sudah melakukan audiensi dengan sejumlah mantan pemain sirkus OCI. Sudah apa saja yang didengarkan oleh Kementerian HAM? Hasil audiensinya apa pada hari Selasa kemarin? Ya, tanggal 15 April yang lalu kami sudah menerima penyampaian pengaduan dari beberapa para mantan pemain sirkus yang menyampaikan tentang apa yang mereka alami ketika dulu pernah menjadi pemain sirkus. Ya. Nah, kami sudah mendengar banyak hal yang disampaikan oleh beberapa yang datang ke Kementerian HAM tersebut, termasuk juga kami diberikan juga informasi dalam bentuk tertulis. Jadi pada intinya yang disampaikan oleh masing-masing itu adalah tentang pengalaman traumatik yang pernah mereka alami pada saat dulu menjadi pemain sirkus, yang itu menurut penyampaian pengakuan mereka ada unsur kekerasan di dalamnya dan juga perlakuan tidak manusiawi. Bentuknya itu cukup banyak, Mbak, ya. Jadi dan sudah menjadi pemberitaan luas. Nah, kami dalam konteks itu setelah mendengar penyampaian dari sejumlah mantan pemain sirkus tersebut, pada hari itu juga selesai pertemuan itu, saya sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kepatuhan HAM di Kementerian HAM, kami melakukan telaah awal untuk memetakan arah nanti tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM. Itu yang sudah pada saat segera selesai setelah pertemuan hari Selasa 15 April itu. Nah, kami juga menyiapkan tim yang fokus untuk menangani tindak lanjut apa yang sudah diadukan oleh para mantan pemain sirkus tersebut. Hasil dari telaah awal dan tindak lanjutnya apa, Pak? Ya, jadi pada detik ini tentu saja karena ini masih berproses dalam penanganan pengaduan tersebut, ya, belum ada kesimpulan final dari Kementerian HAM, namanya saja masih berproses menindaklanjuti, ya. Nah, tetapi yang jelas dari apa yang disampaikan oleh para mantan pemain sirkus dari aspek hak asasi manusia tentu kami bersimpati, berempati, ya. Tetapi dalam konteks penanganan kasus sebagaimana lazimnya standar penanganan kasus, kami juga harus dalam posisi yang seimbang untuk mendengar keterangan dari pihak lain, dalam hal ini teradu. Jadi kami memberikan kesempatan yang seimbang, yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan informasi, fakta, data yang seluas-luasnya, sebanyak-banyak kepada kami, sehingga kami mendapatkan gambaran yang komprehensif. Karena dalam tindak lanjut yang akan dan sedang kami lakukan ini, kami nanti akan melakukan semacam rekonstruksi tentang duduk kasus ini. Karena kita ketahui ini kasus sudah cukup lama berlangsung dan sudah pernah ada upaya awal yang dilakukan oleh mantan pemain sirkus tersebut ke lembaga lain. Baik, Begitu, Mbak. temuan sementaranya apa? Itu pertama, Pak, karena saat ini katanya sudah dilakukan telaah awal dan juga masih terus didalami. Kedua, apakah sudah memanggil pihak terlapor, pihak dari OCI maupun pihak Taman Safari? Ya, kalau temuan awal yang bersifat substantif materi aduan, tentu saja belum bisa kami
jadikan sebuah kesimpulan sementara ya, karena tadi seperti saya sampaikan di awal masih berproses dan juga kami sedang dalam persiapan juga untuk mendengar penyampaian dari pihak lain. Nah, jadi kami memang sudah menyiapkan ya surat untuk menghadirkan dari pihak lain guna melakukan pendalaman. Kapan akan Termasuk dipanggil, Pak? ya dalam waktu cepat, Mbak, ya, karena kami juga sudah mendengar, membaca ada pernyataan dari pihak teradu untuk meminta tenggang waktu karena dalam kondisi sudah ada jadwal kegiatan di luar negeri. Jadi memintanya setelah tanggal 26. Jadi itu juga menjadi catatan kami ya. Nah, kemudian juga dalam konteks penanganan ini kami tentu juga nanti perlu melakukan dan itu juga sedang disiapkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pusaran kasus ini. Ya, misalnya dengan Komnas HAM kami perlu untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berdiskusi karena bagaimanapun pada awalnya ini kan pernah ditangani oleh Komnas HAM ya, dan juga ke lembaga lain ya yang ada dalam pusaran kasus ini yang sudah disebut, misalnya dengan Polri dan seterusnya. Baik, berarti sudah berkomunikasi dengan pihak yang dilaporkan, yaitu OCI serta Taman Safari dan meminta untuk dipanggil setelah tanggal 26. Ya, jadi kalau komunikasi, tim kami sudah melakukan komunikasi, tinggal sekarang ini lagi menentukan nanti waktu yang pas, begitu. Nah, tetapi perlu juga saya sampaikan, Mbak, karena tadi ditanyakan soal temuan awal apa. Jadi kalau yang kita simak betul dari apa yang disampaikan oleh para mantan pemain sirkus tersebut, pada intinya kan mereka ini menyampaikan kepercayaan dan harapannya kepada Kementerian HAM untuk ada keadilan bagi mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilan, maka lingkupnya itu mencakup pertama tentu saja adalah pengungkapan kebenaran dan para mantan pemain sirkus ini mereka sudah memulainya ya, bukan hanya penyampaian di Kementerian HAM pada tanggal 15 April yang lalu, tapi juga sudah pernah disampaikan termasuk juga melalui sebuah podcast sehingga sudah menjadi informasi yang meluas di publik. Yang kedua dalam konteks keadilan adalah pertanggungjawaban pelaku. Ya, nah ini juga nanti dalam konteks tentu saja penegakan hukum kalau terkait dengan pertanggungjawaban ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya bisa juga pertanggungjawaban dalam bentuk lain ya. Nah, kemudian adalah pemulihan, remedial. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya karena para mantan pemain sirkus ini sebagaimana yang mereka sampaikan kepada kami dan juga sudah disampaikan kepada publik dalam bentuk wawancara di media dan sebagainya ya. Mereka ini mengalami traumatik. Nah, sehingga disinilah negara termasuk dalam hal ini Kementerian HAM nanti akan mencari ya bentuk pemulihan remedial seperti apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mencegah keberlanjutan. Ya, sekiranya apa yang disampaikan oleh para mantan pemain sirkus tersebut sesuatu yang valid ya, maka kita harus pastikan itu tidak boleh berlanjut pada saat ini. Dan kemudian juga tidak boleh berulang pada masa depan. Nah, ini nanti kita akan berbicara dalam konteks tata kelola mengenai penampilan sirkus ini. Ya, ini yang kami juga nanti akan telisik lebih jauh. Baik, Bapak tadi juga sudah menyebutkan bahwa akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Itu artinya akan menelusuri ulang apa yang telah menjadi temuan Komnas HAM pada 1997. Ya, jadi sebagaimana saya sebut, yang menjadi harapan dari para mantan pemain sirkus adalah keadilan bagi mereka. Nah, sekarang kami dalam konteks saat ini ya sudah memetakan menuju keadilan itu seperti apa. Ya. Nah, secara detail saya mohon maaf belum bisa menyampaikan karena ini bagian dari tindak lanjut penanganan pengaduan ini. Tetapi dari konteks untuk menuju keadilan itu nanti kita ya akan punya pilihan-pilihan opsi, ya pilihan-pilihan opsi. Nah, Apa saja Pak opsinya?
Ya, itu yang mohon maaf saya belum bisa sampaikan sekarang karena ini bagian dari proses penanganan, ya. Tetapi yang disampaikan oleh para mantan pemain sirkus dan juga informasi-informasi lain yang kami peroleh, maka kami sudah memiliki gambaran awal tentang eh, konstruksi untuk menuju keadilan tersebut. Baik. Baik itu yang sempat sudah muncul sebelumnya pada masa lalu, maupun yang sempat juga kami tangkap pesan itu ketika pertemuan pada 15 April di kantor Kementerian HAM daripada mantan pemain sirkus dan seterusnya begitu Mbak. Jadi Baik. kami tolong sabar, beri kami kesempatan waktu untuk bekerja. Baik, kalau itu berbicara mengenai pengungkapan kebenaran, tadi Anda juga membicarakan mengenai pertanggungjawaban pelaku. Apakah ini artinya juga sudah mulai berkoordinasi dengan kepolisian pertama, dan juga kedua, apakah ini juga artinya sudah ada dugaan atau indikasi pelanggaran hukum? Secara resmi kami belum berkoordinasi dengan Polri, tapi kami sudah mendapat update tentang apa yang sekarang sedang berlangsung di kepolisian ya terkait kasus ini. Kami mengetahui bahwa kepolisian juga sedang bekerja ya, dan itu semestinya bisa diartikan sebuah kabar baik dalam konteks kasus ini. Jadi sudah mendapat atensi juga dari kepolisian. Tapi nanti pada waktunya kami juga perlu untuk komunikasi ya, berkoordinasi dengan Polri. Tidak dalam konteks untuk intervensi ranah hukumnya ya, karena ranah hukum kita harus sama-sama hormati, tapi dalam konteks untuk sama-sama mendapatkan informasi, fakta, data sebanyak mungkin untuk kepentingan penanganan masalah ini. Ini artinya jalur pidana juga akan ditempuh ya, Pak? Untuk memutuskan apakah itu akan ditempuh atau tidak tentu bukan ranah Kementerian HAM ya, karena kami bukan aparat penegak hukum. Itu nanti silahkan untuk ditanyakan langsung ke kepolisian. Tapi sebagai bagian dari penanganan tindak lanjut pengaduan ini, itu juga menjadi bagian yang akan kami komunikasikan. Baik. Akan memberikan data dan fakta yang diperlukan kepada kepolisian jika memang ada pelanggaran pidana. Nah, itu juga sebetulnya secara umum ya basic sekali sudah diketahui bahwa suatu tindak pidana yang terjadi yang itu bukan sebagai delik aduan maka menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberi atensi dan bekerja sesuai dengan kewenangannya. Ya, termasuk dalam hal ini tentu saja Polri. Dan itu artinya temuan-temuan yang telah didapatkan oleh Komnas HAM akan diberikan ke kepolisian. Komnas HAM atau Kementerian HAM maksudnya? Kementerian HAM maksud saya. Ya, nanti akan kami komunikasikan juga termasuk apa-apa yang kami bangun sebagai sebuah konstruksi penanganan pengaduan ini nanti akan kami komunikasikan. Baik, baik. Terima kasih Pak Munafrizal telah bergabung bersama kami dan tentunya kami akan terus menunggu bagaimana perkembangan kasus ini, jalannya akan seperti apa dan kami harapkan untuk dibuka seluas-luasnya. Terima kasih Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan telah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini. Terima kasih Mbak, selamat malam.